Hai teman, selamat datang di channel YouTube Kreatif Hamdi. Hai teman, selamat datang di channel YouTube Kreatif Hamdi. Di video kali ini kita bakal bahas tentang Masjid Raya Sumatera Barat. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut tonton videonya, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini untuk yang belum subscribe. Dan untuk yang udah, jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media yang teman punya, agar kita bisa lebih bersemangat untuk memberikan video menarik lainnya. Masjid Raya Sumbar merupakan salah satu masjid yang berada di Sumatera Barat yang lokasinya pun berada di ibu kota Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Dan masjid ini merupakan masjid termegah dan terluas di Sumatera Barat. Tidak hanya itu juga teman, selain untuk tempat beribadah, masjid ini sekarang juga merupakan destinasi wisata religi yang ada di Sumatera Barat. Dan di video kali ini kita bakal bahas tentang 10 fakta menarik dari Masjid Raya Sumbar ini. Pertama, desain konstruksi yang unik. Konstruksi masjid terdiri dari 3 lantai. Ruang utama yang dipergunakan sebagai ruang sholat terletak di lantai atas dan memiliki teras yang melandai ke jalan. Desain bangunan masjid berbentuk persegi yang melancip di 4 penjurunya, mengingatkan bentuk bentangan kain ketika 4 kabilah suku Quraisy di Mekah memindahkan batu Hajar Aswad. Dan bentuk sudut lancip sekaligus mewakili atap bergonjong pada rumah adat Minangkabau. 2. Masjid terluas. Masjid Raya Sumbar adalah masjid yang memiliki luas lahan terluas yaitu sekitar 40.343 meter persegi. Pada awalnya, area masjid ini merupakan lokasi Sekolah Pembangunan Pertanian atau SPP Padang, tapi karena rencana pembangunan masjid ini, sekolah itu dipindahkan ke lokasi baru di Lubuk Minturun pada tahun 2006. 3. Dapat menampung banyak jemaah. Selain lahan yang sangat luas, masjid yang terbesar dan termegah di Sumatera Barat ini juga dapat menampung jemaah sebanyak 20.000 lebih jemaah. 4. Desain masjid adalah hasil sayembara. Pemerintah provinsi menggelar sayembara membuat rancangan Masjid Raya Sumatera Barat. Sayembara diikuti oleh 323 peserta dari berbagai negara. Sebanyak 71 desain masuk dan selanjutnya diseleksi oleh tim juri yang diketuai oleh sastrawan Wisran Hadi. Pemenang utama sayembara diumumkan pada September 2006 dan mendapatkan hadiah sebanyak 150 juta dan total hadiah sebanyak 300 juta. Dan hasil sayembara dimenangkan oleh arsitek Rizal Muslim yang juga merupakan dosen di Sydney, Australia. Rancangannya berupa bangunan persegi yang alih-alih berkubah tapi justru berbentuk gonjong. Rancangan hasil sayembara sempat menuai polemik, terutama disuarakan oleh DPRD Sumatera Barat. Ketua DPRD Sumbar pada waktu itu Leonardi Harmaini menyebutkan rancangan masjid tidak lazim lantaran tidak milik kubah. Namun polemik kubah mengakibatkan tertundanya rencana pembangunan hingga berujung buntu. Polemik baru mereda setelah terjadinya gempa pada tahun 2007 dan di tengah berednya fokus publik pada gempa, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat pada 21 Desember 2007. 5. Tahan gempa hingga 10 skala Richter. Seperti yang kita ketahui, Kota Padang merupakan daerah yang sangat rawan sekali dengan gempa bumi dan tsunami, sehingga desain Masjid Raya Sumatera Barat dibuat dengan tahan gempa hingga 10 skala Richter. Yang keenam, biaya pembangunan masjid mencapai 325 miliar.
Diawali peletakan batu pertama pada 21 Desember 2007, pembangunannya baru tuntas pada 4 Januari 2019 dengan total biaya sebanyak 325 sampai 330 miliar rupiah. Sebagian besar berasal dari APBD Sumatera Barat dan pengerjaannya dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran dari Provinsi Sumatera Barat. Yang ketujuh, awal perencanaan memiliki 4 menara. Menurut rencana awal, Masjid Raya Sumatera Barat akan dibangun dengan biaya sedikitnya 500 miliar rupiah karena rancangan didesain dengan konstruksi tahan gempa. Kerajaan Arab Saudi pernah mengirim bantuan sekitar 500 miliar untuk pembangunan masjid. Tetapi karena terjadi gempa pada tahun 2009, peruntukan bantuan dialihkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan rehabilitas dan konstruksi pasca bencana. Pada tahun 2015, Wakil Presiden RI Yusuf Kala meminta anggaran pembangunan dipangkas. Pemangkasan anggaran membuat desain masjid berubah di tengah jalan, termasuk pengurangan jumlah menara dari awalnya 4 menjadi 1. Yang 8, karpet didatangkan langsung dari Turki. Mengawali tahun 2014, pemerintah Turki mengirimkan bantuan karpet permadani untuk mendukung penyelenggara ibadah seiring kerjasama yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan negara Turki. Yang ke-9, dibuka pertama kali awal tahun 2012. Meski tidak rutin, Masjid Raya Sumatera Barat telah mulai digunakan untuk ibadah sejak awal tahun 2012, terutama sholat Jumat dan sholat Id. Masjid ini mulai menjadi tuan rumah kegiatan keagamaan tingkat Sumatera Barat seperti tablik akbar. Gubernur Irwan Prayitno menjadikan tempat kegiatan wirid rutin jajaran pegawai negeri sipil untuk memperkenalkan masjid. Namun frekuensi dan pemakaian masih terbatas karena belum rampungnya fasilitas listrik dan ketersediaan air bersih. Sholat Jumat Perdana menandai pembukaan Masjid Raya Sumatera Barat untuk salat rutin pada 7 Februari 2014. Masjid resmi dibuka untuk umum dengan frekuensi terbatas karena belum rampungnya fasilitas listrik dan air bersih. Masjid Raya Sumatera Barat untuk pertama kali digunakan sepanjang malam bulan Ramadan pada tahun 2014. 10. Makna ukiran dinding masjid. Untuk dinding Masjid Raya Sumatera Barat berbentuk ukiran Minang dengan rongga, sehingga sirkulasi udara lancar dan terasa sejuk di dalamnya. Pada bagian depan ruangan utama mihrab mengambil konsep seperti tempat batu Hajar Aswad di Ka'bah dan dengan kaligrafi Asmaul Husna di plafon depan. Kemudian di luar menjadi berbentuk ukiran tempat Al-Quran dengan 4 sudut yang mengandung arti dalam budaya Minangkabau seperti tahu dina nampe, yaitu adat nan subana adat nan diadatkan, adat nan taradat, dan adat istiadat. Pada eksterior Masjid Raya Sumatera Barat terdapat ukiran yang menampilkan kaligrafi dan motif kain songket khas Minangkabau. Nah, bentuk dinding masjid yang memiliki ukuran segitiga yang di dalamnya terdapat 6 sudut ini sempat menjadi perbincangan berbagai kalangan. Namun sebenarnya memiliki filosofi yaitu 3 setungku sajarang, 3 tali sapilin, yaitu ulama, nenek mama, dan cadia pandai yang harus memegang teguh rukun iman sebagai pengikat seluruh elemen yang ada di tengah-tengah masyarakat. Demikian fakta menarik dari Masjid Raya Sumbar, masjid kebanggaan masyarakat Minangkabau. Dan sebelum kita close, seperti biasa kita ingatkan kembali ya untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang teman punya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.